Kalau melihat peta ekonomi, sesungguhnya sudah sejak awal Joko Widodo gagal. Maka punya sikap dua politik. Walaupun kemudian ada beberapa pendapat partai politik juga tidak setuju. Tapi mari kita lihat sekarang. Apa kepentingannya untuk itu? Saya bilang ada 5 kepentingannya. Kepentingan yang paling utama tentu bukan sekedar kepentingan material, tapi kepentingan perlindungan. Kita tahu kasus Gibran Kaesang di KPK. Suka tidak suka, sama seperti sikap SBY yang tidak ingin Ibas masuk ke KPK. Sama. Coba lihat urut nama-nama pada kasus Johnny G. Plate. Siapa orang-orang itu yang kemudian lihat pada posisi TKN? Lihat pada kasus TKN. Siapa yang duduk sebagai orang-orang keuangan di TKN? Bisnis mereka sebelumnya apa? Relasinya kayak gimana? Akan telusur. Kata kuncinya sederhana sesungguhnya. Pada cerita Johnny G. Plate, buka aliran uangnya, PPATK suruh bongkar itu. Nah, untuk masuk pemakjulan sesungguhnya dalam rangka gagasnya Denny Indrayana dan kawan-kawan, masuk dulu lewat kasusnya PPATK pada kasus Johnny G. Plate. Nah, kena di situ. Sahabat semua, kalau melihat peta ekonomi, sesungguhnya sudah sejak awal Joko Widodo gagal. Ingat nggak kampanye 2014 yang berteriak-teriak $1 sampai dengan 10.000 siapa? Media apa saja? Muncul kekaguman orang pada ekonom-ekonom dari universitas bergengsi di Jawa Tengah sana, di Jogja sana. $1, 10.000 dibenarkan oleh 2 media besar habis-habisan. Saya bilang Anda mimpi. Pada saat Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI 20 Oktober 2014, $1 sama dengan 12.401 rupiah. Saya bilang nggak bakal mungkin lebih rendah dari 12.000. Maka saya tuding namanya Alma, saya nggak usah sebut karena menjadi fitnah kubur. Benar, orang yang sudah meninggal salah satunya. Saya bilang nggak mungkin bisa tercapai. Anda adalah ekonom yang menyesatkan, saya bilang dalam sebuah talk show live, gitu ya. Dan saya buktikan tidak. Per hari ini sekarang dolar nilainya 14.875. Artinya dalam perspektif moneter, kita lihat perspektif moneter nilai tukar gagal. Karena kecenderungannya naik begini ngelihatnya. Terus walaupun naiknya dalam bahasa undang-undang tentang Bank Sentral, tentang Bank Indonesia, tugas BI adalah mencapai nilai tukar yang stabil pada harga yang wajar. Kalau terus-menerus dengan naik begitu harganya stabil tapi nggak wajar dong. Satu, dampak dari posisi nilai tukar kayak gini dia terkena pada inflasi dan suku bunga. Pada inflasi dan suku bunga, kelihatan perbankan tidak terlampau berpihak kepada publik, hanya berpihak kepada namanya konglomerat. Muncullah kritik dari yang namanya BCA tentang kebijakan suku bunga. Jauh sebelumnya. Dikritik juga sama pihak lain gitu. Begitu juga soal inflasi. Oke, soal moneter selesai. Kita pindahkan sekarang ke fiskal. Dari nilai tukar, dia berpengaruh ke persoalan pendapatan dan ke persoalan belanja. Di persoalan pendapatan per hari ini gitu ya, berdasarkan resmi, saya cuma menghitung berangka-angka yang resmi saja. Dari perpajakan dapat 17-18 triliun, 1.718 triliun. Dari bea cukai dapat 303 triliun. Jadi total pendapatan pajak adalah sekitar 2.000 triliun. Ditambah dengan PNBP dan lain-lain
naik dia, tetapi tetap dengan kekurangan sebesar 598 triliun atau dibutuhkan pembiayaan 598 triliun itu sama dengan defisit sebesar 2,84% terhadap PDB. Apa indikatornya? Indikatornya adalah belanja yang sementara ini dikuatkan itu tetap tidak menghasilkan perbaikan. Indikator pertama adalah Gini rasio yang tetap 3,84. 3,81, 3,82 sampai 3,84. Gini rasio menyatakan sebuah ketimpangan. Kalau dikembalikan pada sejak awal Joko Widodo berkuasa sampai dengan posisi hari ini, maka prestasi Joko Widodo menurunkan Gini rasio adalah 0,02 sampai dengan 0,03. Jadi bergeraknya cuma di situ, 0,2. Nggak jauh-jauh aja dia pakai posisi begitu. Dan itu kelihatan pada angka kemiskinan. Nah, begitu masuk angka kemiskinan lebih sadis lagi. Karena mereka bilang kemiskinan sekarang 9,57%. Tetapi andai kata 1,9 dolarnya itu diikuti titah Bank Dunia yang menyatakan perlunya angka kenaikan itu menjadi 3,2 dolar, maka angka kemiskinan disebut orang sebagai 40%. Saya menghitung bukan 40%. Kalau pakai hitung-hitungan BPS gitu ya, dia bergerak antara 27 sampai 40. Logikanya begitu. Itu berarti berhubungan dengan pengangguran. Siapa yang nganggur? Yang nganggur sarjana. Apa poinnya berarti? Itu berarti belanja negara tidak efektif. Ketemu deh. Pantes kalau begitu tax ratio susah sekali naik karena belanjanya tidak efektif. Sekarang pertanyaan, kenapa sampai saya uraikan kayak gini? Karena saya ingin mencari satu pembenaran atau kemudian satu pembantahan terhadap cawe-cawe, terhadap preemptive policy dengan pendekatan ekonomi politik. Kalau kita pakai pendekatan ekonomi politik, maka kalimat cawe-cawe itu sebagai preemptive policy. Saya ulang, sebagai preemptive policy, bukan cuma sekedar ikut membantu. No, ini preemptive policy, apalagi dia sebagai kepala pemerintahan. Maka bisa dibenarkan nggak? Secara hukum nggak bisa, secara ekonomi bisa nggak? Nggak bisa juga tuh. Berarti apa yang disampaikan pada saat dia bilang bulan 6 lagi, bulan 10 lagi, gitu. Nggak ada, bohong semua. Logikanya sederhana. Lihat tax rasionya. Tax rasionya baru dalam konstruksi 2022 sebesar 10,38. Satu. Yang kedua, kemudian bisa kita lihat misalnya dalam konstruksi bagaimana belanja-belanja mereka akhirnya memperkaya orang kaya. Lihat, waktu kemarin krisis yang ada adalah industri PCR dan industri antigen yang untung. Bukan siapa-siapa. Nah, artinya logika cawe-cawe itu, logika terlibatan untuk yang namanya jujur dan adil dalam rangka tadi pakai istilah itu, dalam rangka demi negara dan demi pembangunan, sesungguhnya nggak bisa didapat pembenaran. Jadi deminya itu kan argumentasinya, demi negara dan demi melanjutkan pembangunan, itu kan argumentasinya nggak terpenuhi gitu. Itu dari aspek itu. Sekarang kita lihat lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngelihat konstruksinya begitu, secara hukum politik begini, secara ekonomi seperti yang saya sebut sekarang, apa yang bisa kita dapat dari posisi sekarang? Sesungguhnya dari mulai kasus Partai Prima, ya, dari mulai kasus Partai Prima yang mengajukan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sampai kemudian PK-nya Muldoko, ditambah lagi dengan beberapa peristiwa politik seperti musyawarah rakyat, lalu kemudian terjadi juga pertemuan Nusantara, lalu pertemuan beberapa kali. Poin ini cuma satu, kalau tidak menambah periode, dia memperpanjang. Oke, saya sudah tahu sejak awal PDIP tidak pernah setuju untuk penambahan periode. Tapi kemudian ada dua sikap yang muncul dari beberapa partai politik, terutama karena kenyamanan. Perpanjangan boleh dong, nggak capek, enjoy. Nggak perlu, boleh dong, gitu. Maka punya sikap dua politik. Walaupun kemudian ada beberapa pendapat partai politik juga tidak setuju. Tapi mari kita lihat sekarang, apa kepentingannya untuk itu? Saya bilang ada 5 kepentingannya. Kepentingan yang paling utama tentu bukan sekedar kepentingan material, tapi kepentingan perlindungan. Kita tahu kasus Gibran Kaesang di KPK. Suka tidak suka, sama seperti sikap SBY yang tidak ingin Ibas masuk ke KPK. Sama. 2014,
siapapun orangnya pasti akan membarget agar Ibas tidak bernasib seperti almarhum sudah meninggal, dia sudah selesai. Nggak ada kita sebut ya, karena almarhum yang menyebut, yang sudah meninggal itu, dan dia menyebut di situ posisinya. Oke, dia harus mengamankan. Yang kedua, Ahok harus juga diamankan, karena Ahok yang menyatakan tegas-tegas, kalau bukan karena pengembang Joko Widodo tidak bisa jadi presiden. Harus diamanin. Kalau mengamaninnya namanya Ahok, itu kan berarti ada kepentingan pengamanan para konglomerat. Sekarang pertanyaan, konglomerat itu sedang berbisnis apa? Bagaimana sekarang posisinya? Sudah return belum? Nah, ketika sedang return, itu masuk kasus Johnny G. Plate. Coba lihat urut nama-nama pada kasus Johnny G. Plate. Siapa orang-orang itu yang kemudian lihat pada posisi TKN? Lihat pada kasus TKN. Siapa yang duduk sebagai orang-orang keuangan di TKN? Bisnis mereka sebelumnya apa? Relasinya kayak gimana? Akan telusur. Kata kuncinya sederhana sesungguhnya. Pada cerita Johnny G. Plate, buka aliran uangnya. PPATK suruh bongkar itu. Nah, untuk masuk pemakjulan sesungguhnya dalam rangka gagasnya Denny Indrayana dan kawan-kawan, masuk dulu lewat kasusnya PPATK pada kasus Johnny G. Plate. Nah, kena di situ. Itu melihatnya. Dua ya alasan itu. Alasan Gibran, alasan Ahok, dan kemudian alasan Johnny G. Plate. Yang paling penting adalah kasus kereta api cepat dan kasus IKN. Bapak Ibu sekalian, pada kasus kereta api cepat yang Anda harus tahu adalah pada Juli 2022, tepatnya 25 Juli 2022 di Beijing sudah muncul kesepakatan bahwa yang namanya pemerintah Indonesia akan memberikan jaminan APBN. Jadi cost overrun atau ngebangkatnya biaya yang diminta yang terjadi itu menggambarkan beberapa hal. Saya tidak ingin menyatakan soal macam-macam di belakang soal saham kereta api cepat ya. Apalagi kemudian terjadi macam-macam perubahan dari Gambir sampai akhirnya ke Halim gitu misalnya. Atau katakan sekarang sesungguhnya bukan trans kereta api cepat Jakarta Bandung, tapi sesungguhnya high speed railway Trans Jawa yang ujungnya dari Jakarta sampai dengan Banyuwangi. Yang ingin saya sampaikan, saya tahu Anda terburu-buru, tapi saya ingin mengatakan begini. No. Saya tahu, saya ngerti. Tapi saya ingin mengatakan begini, di balik kereta api cepat ini, problematiknya luar biasa loh. Cuma terkadang diputar balik sehingga kelihatannya keluar kata-kata. Siapa bilang APBN kita tidak mampu? Gimana mungkin sih ngomong APBN itu tidak mampu? Dia sudah punya beban berat kok. Bapak Ibu sekalian, Bung Ahmad Husainuddin, cawe-cawe itu bisa dilihat dalam dua perspektif. Perspektif pertama apa yang disebut dengan discretionary policy. Polisi, suatu kebijakan yang didasarkan atas kebebasan seorang pemimpin ngambil kebijakan. Namanya discretionary policy. Dan itu berarti menyangkut nanti berbagai kebijakan lain. Yang kedua, mandatory policy. Satu kebijakan yang didasarkan atas perintah. Sekarang, kalau kita ngambil pada kasus kereta api cepat, yang kemudian nanti berhubungan dengan cawe-cawe, dia ada di mana? Dia sesungguhnya dalam konstruksi keinginan melakukan discretionary untuk mencapai mandatory karena sudah menjadi program. Ketemu problematik ruwet. Gimana ruwetnya? Karena sesungguhnya di belakang kereta api cepat Jakarta Cepat itu turnkey, yang kemudian malah keluar jaminan. Di sini kebanyakan teman-teman tidak melihat urut-urutan masalah yang sesungguhnya kereta api cepat itu bermasalah dari segi pembiayaan. Satu. Sama dengan IKN. Ditambah lagi IKN sebelum kemarin soal pasir, muncul sejumlah konglomerat atas undangan Duta Besar Indonesia untuk Singapura membawa konglomerasinya ke IKN. Konglomerasi Singapura. Kalau kita melihat ini, maka cawe-cawe sebagai preemptive policy sesungguhnya bukan variabel tunggal. Bukan variabel tunggal jadinya. Nah, ketika masuk variabel tunggal, tinggal kita lihat siapa yang bersih dari, saya tanya sama teman-teman semua di sini. Siapa yang bersih dari keterlibatan ini semua? Ada nggak? Kalau Anda sudah dibilang nggak ada, berarti harapan untuk pemakzulan sesungguhnya hampir-hampir tidak ada. Dan berarti apa yang disampaikan oleh Lim Bianki, nggak usah pakai namanya Yusuf Wanandi, karena memang namanya aslinya ya Lim Bianki. Apa yang disampaikan oleh Yusuf Wanandi atau alias Lim Bianki,
Pada hakikatnya akan jadi begitu. Apalagi kita tahu bahwa, maaf ya, beberapa tokoh utama di balik Limbianki adalah orang-orang penting di East West Center. Di East West Center. East West Center adalah sebuah lembaga think tank NGO di bawah binaan Kementerian Luar Negeri Amerika yang mencoba mempengaruhi beberapa tokoh untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan Amerika. Jadi kita tahu nih pertarungan ini apa. Disitulah ketemu saya. Ini jangan-jangan sikap Denny Indrayana ketemu dengan di sini nih akan larinya begini. Nah, cuma tinggal kita pilih apakah dua pasangannya ini, pasangan Ganjar dengan Prabowo, atau kemudian saya nih mandangnya Prabowo dengan Anies. Ngelihatnya begitu gitu. Saya kira begitu pengantar diskusi. Saya setuju melanjutin karena masih banyak data yang belum saya kemukakan berkaitan dengan prestasi-prestasi ekonomi di level mikro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.